Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Nah, hari ini kita bakal menyelami sesuatu yang benar-benar mendalam. Kita akan melakukan semacam refleksi diri, ya, yang intisarinya kita ambil dari sebuah teks klasik yang luar biasa, yaitu Surat ke-62 Al-Jumu'ah. Fokus utama kita di sini adalah mengupas tuntas apa sih sebenarnya konsep guru sejati itu. Yuk, langsung aja kita mulai. Coba deh, pikirin bentar. Apa sih yang pertama kali terlintas di kepala kamu waktu dengar kata Jumat? Pasti kebanyakan dari kita langsung ngebayangin rutinitas mingguan ibadah sholat Jumat kan? Atau ya sekedar rutinitas dengerin khutbah gitu. Tapi tahu nggak, materi kita kali ini tuh bakal ngajak kita buat geser cara pandang kita. Kita bakal ngeliat jauh lebih dalam dari sekedar rutinitas ibadah komunal mingguan itu. Oke, kita masuk ke bagian pertama, makna tersembunyi Al-Jumu'ah, sebuah metafora yang tersembunyi. Ternyata ya, di balik instruksi ibadah yang sering kita lihat di permukaan, surat ini tuh nyimpen semacam cetak biru rahasia tentang sosok guru sejati. Nah, mari kita selami lebih dalam di bagian kedua ini, yaitu 4 pilar guru sejati sebagai standar ideal. Kita akan lihat apa sih sebenarnya tolok ukur utama dari sebuah pendidikan yang benar-benar utuh dan menyeluruh itu. Jadi gini, seorang guru sejati itu nggak cuma sekedar transfer fakta-fakta kognitif di kepala aja, ada 4 pilar utama yang benar-benar esensial di sini. Pertama, dia membacakan ayat. Ini ibaratnya menyampaikan wahyu atau kebenaran murni. Terus yang kedua, dan menurutku ini yang jadi pembeda paling utama, dia menyucikan jiwa muridnya, alias ngebangun akhlak. Ketiga, dia mengajarkan kitab sebagai landasan teorinya. Dan yang terakhir, pilar keempat, dia mengajarkan hikmah. Gimana cara nerapin teori itu dengan bijaksana di dunia nyata. Jadi ini tuh sistem pendidikan yang full package, mencakup kognitif, afektif, dan spiritualnya dapat semua. Lanjut ke bagian ketiga, awas jebakan keledai berilmu, bahaya guru palsu. Nah, buat benar-benar paham seperti apa guru yang ideal tadi, kita juga harus berani ngelihat kebalikannya, alias kontrasnya. Sumber materi kita ini mengutip sebuah metafora visual yang, jujur aja, benar-benar menohok dari ayat kelima. Bayangin deh, ada orang-orang yang udah dikasih kepercayaan buat bawa ilmu yang super besar, tapi mereka gagal total buat ngamalinnya. Teks ini ngegambarin mereka tuh persis kayak seekor keledai yang lagi mikul tumpukan kitab tebal di punggungnya. Tragis banget kan? Sekaligus absurd. Maksudku, mereka mikul ilmu yang begitu mendalam dan luar biasa, tapi ilmu itu cuma numpang lewat sebagai beban berat di punggung tanpa sedikit pun dipahami esensinya. Dari perumpamaan visual yang lumayan nyindir tadi, kita dapat definisi yang super clear tentang apa sih sebenarnya guru palsu itu. Guru palsu itu ya sosok yang mungkin kelihatannya pintar banget, wawasannya luas, hafalannya tajam, tapi dia sama sekali gagal mempraktekkan ilmu itu di hidupnya sendiri. Punya segudang informasi numpuk di kepala itu nggak otomatis bikin seseorang jadi guru loh, apalagi kalau ilmu tersebut nggak secara aktif mengubah perilaku kesehariannya jadi lebih baik. Nah, yang bikin perbandingan ini benar-benar menarik adalah realitanya di lapangan. Di satu sisi, kita punya ilmu tanpa amal. Ini tuh literally cuma jadi beban, persis kayak tumpukan buku si keledai tadi. Murni bikin berat doang tanpa ngasih arah. Tapi di sisi lain, kita punya ilmu dengan amal. Ini dia nih ilmu yang sejati. Ilmu yang diterapkan ini punya daya ubah yang luar biasa, karena dia nggak cuma ngisi otak, tapi menyucikan jiwa dan benar-benar mentransformasi diri manusia secara utuh. Selain itu, teks ini juga ngebongkar bentuk kemunafikan lain yang ada di ayat ke-6 sampai ke-8. Di situ ada perbandingan tajam antara cinta palsu dan cinta sejati. Teks ini mengkritik keras orang-orang yang secara lisan ngaku-ngaku jadi kekasih Tuhan, tapi pas dihadapkan sama kematian, ketakutannya minta ampun. Beda banget sama guru sejati yang punya cinta sejati. Kenapa? Karena mereka nggak lari dari kematian. Mereka justru melihatnya sebagai semacam gerbang pertemuan dengan realitas spiritual tertinggi yang emang udah mereka nanti-nantikan banget. Oke, kita masuk ke bagian 4, ujian menjadi murid sejati dan mengatasi gangguan. Sekarang coba kita putar sudut pandangnya, dari fokus ke sosok sang guru ke sosok sang murid. Poin yang paling krusial di sini ada pada pilihan prioritas kita. Bayangin skenario ini. Kamu lagi fokus belajar, tiba-tiba ada tawaran keuntungan dunia yang super menggiurkan. Entah itu urusan bisnis, dagang, atau hiburan lewat di depan mata. Bakal sayang banget kan kalau seorang murid rela bubar, ninggalin gurunya yang lagi ngajar, cuma buat ngejar keuntungan duniawi yang sifatnya fana banget alias sementara. Padahal, keuntungan spiritual dengan tetap belajar mencari berkah, itu jauh lebih bernilai dari apapun. Makanya, dari sumber materi ini, kita bisa narik kesimpulan soal 3 karakteristik mutlak dari seorang murid sejati. Pertama, dia selalu memprioritaskan majelis ilmu. Secara fisik dan mental, dia senantiasa hadir waktu gurunya lagi ngajar.
Kedua, dia benar-benar dengerin khutbah atau pelajaran itu dengan seksama, nggak gampang ke-distract sama riuhnya dunia luar. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, dia nggak mau berakhir jadi kayak keledai tadi. Dia make sure buat benar-benar mempraktikkan dan ngamalin ilmu yang udah dia dapat ke dalam dunia nyata. Akhirnya sampailah kita di bagian kelima. Jadilah guru bagi dirimu, penerapan personal tertinggi. Nah, ini dia intisari atau puncak dari seluruh pembahasan kita hari ini. Terus gimana sih cara kita ngebangun ini semua jadi tindakan praktis? Kamu bisa banget ngerapin 4 pilar yang kita bahas tadi buat diri kamu sendiri setiap harinya. Gini caranya. Langkah pertama, bacakan kebenaran atau ayat-ayat suci untuk diri kamu sendiri dulu. Langkah kedua, secara sadar pelan-pelan sucikan jiwa kamu dan perbaiki akhlakmu. Langkah ketiga, jangan pernah berhenti belajar. Terus ajari diri kamu ilmu pengetahuan baru. Dan langkah keempat, puncaknya, terapkan ilmu-ilmu itu menjadi hikmah dan kebijaksanaan dalam setiap tindakan kamu sehari-hari. Sebagai penutup sesi bedah materi kali ini, aku pengen ninggalin satu pertanyaan yang lumayan tajam buat kita renungin bareng. Udahkah kamu menjadi guru sejati bagi dirimu sendiri? Ingat ya, ini tuh bukan pertanyaan ujian yang butuh dijawab detik ini juga. Ini lebih ke semacam undangan buat kamu memulai perjalanan panjang pendidikan spiritualmu sendiri. Jadi, jangan pernah berhenti menyucikan diri dan ngamalin apa yang udah kamu pelajari. Terima kasih banyak udah bergabung di pembahasan kita kali ini, dan selamat merenung!